Fire in the hole. Go. Let's do this. Come on. Film dibuka dengan menampilkan para prajurit Amerika yang sedang berkumpul di base camp mereka, menonton sebuah video senam aerobik dengan penuh sukacita. Momen itu mereka manfaatkan untuk merilekskan diri sebelum menjalankan sebuah misi berbahaya. Pada November 2006, di tengah konflik di Ramadi, Irak, satu tim kecil Navy SEAL Amerika memasuki sebuah kawasan permukiman warga pada malam hari. Dengan langkah cepat dan senyap, mereka menyusup ke sebuah rumah untuk dijadikan titik pengintaian. Di dalam rumah itu, mereka membangunkan seorang pria dan wanita, lalu menanyakan apakah ada orang lain di sana. Pria tersebut mengatakan bahwa ada satu keluarga lainnya di lantai 2. Karena lantai 2 ternyata terpisah dan dihalangi sebuah tembok, pada malam itu prajurit Amerika membobol tembok tersebut. Tindakan itu membuat keluarga yang berada di dalamnya panik dan langsung berusaha melarikan diri. Singkat cerita, pagi harinya para prajurit telah menguasai rumah tersebut. Seluruh keluarga yang tinggal di sana diamankan sesuai aturan perang, agar gak menyakiti warga sipil sekaligus menjadikan mereka jaminan supaya rumah itu nggak dibom dengan alasan masih ada warga sipil di dalamnya. Rumah tersebut kemudian digunakan sebagai markas untuk melakukan pengintaian terhadap kelompok pemberontak bernama MAM. Pasukan Navy SEAL ini dipimpin oleh seorang kapten bernama Eric. Ia memiliki beberapa anggota, di antaranya Ray yang merupakan orang kepercayaannya, Elliot, serta Frank yang dikenal sebagai penembak jitu, serta beberapa prajurit lainnya. Dan sementara Elliot, Frank mengintai dari jarak jauh. Ray bertugas menjadi perantara komunikasi dengan pasukan Navy SEAL lainnya untuk menyampaikan situasi dan kondisi masing-masing. Saat melakukan pengintaian, Elliot dan Frank melihat beberapa pergerakan mencurigakan dari orang-orang yang masuk ke sebuah gedung di seberang mereka. Karena tugas kali ini masih sebatas mengamati, keduanya mencatat setiap hal mencurigakan yang mereka lihat. Selain mereka, ada dua prajurit lain yang bertugas memantau komunikasi udara sebagai langkah antisipasi jika sewaktu-waktu dibutuhkan bantuan. Nggak lama kemudian diperkenalkan seorang prajurit bernama Sam yang sering dipanggil anak bawang karena belum memiliki banyak pengalaman di medan perang. That's that new guy energy. Hingga siang hari, selain Elliot dan Frank yang terus mengintai, para prajurit lainnya masih bisa sedikit bersantai bahkan gabut karena belum ada situasi yang membahayakan. Meski begitu, mereka tetap siaga dengan memegang senjata masing-masing. Gak lama setelah itu, Elliot kembali melihat pergerakan yang semakin mencurigakan karena semakin banyak pria keluar masuk gedung kosong di seberang. Saat ia menggeser bidikan senjatanya ke lantai 2 gedung tersebut, terlihat seorang pria yang tampak sedang mengawasi posisi mereka. Enggak hanya itu, mereka juga mendengar suara bising di luar rumah. Menyadari hal tersebut, Eric segera meminta dua prajuritnya menerbangkan drone untuk memantau situasi di sekitar. Ray kemudian menyampaikan bahwa mereka melihat adanya pergerakan yang seolah balik mengawasi posisi mereka. Namun pangkalan menyatakan gak ada situasi mencurigakan kok. Meski begitu, Eric tetap memerintahkan seluruh anggotanya untuk bersiap dan terus mengawasi keadaan sekitar. Hingga akhirnya, Elliot melaporkan bahwa ia melihat seorang pria berjaket hijau merah yang sudah 4 kali muncul dari titik berbeda sambil mengintai mereka. Saat Elliot mencoba melaporkan situasi tersebut, ia melihat ada orang lain tampak mengetahui keberadaan mereka. Di tengah situasi itu, Eric menerima kabar bahwa mereka nggak akan mendapatkan bantuan udara, yang berarti harus menghadapi segala kemungkinan serangan melalui jalur darat.
Kabar ini tentu menjadi masalah, mengingat jumlah pasukan Erik yang terbatas dan beresiko kewalahan jika diserang oleh pasukan MAM, yang dikenal kuat dan brutal. Nggak lama kemudian terdengar suara takbir, dikumandangkan dari masjid. Suara itu membuat aktivitas di sekitar rumah berhenti, dan jalanan mendadak kosong. Dalam waktu singkat, takbir yang terdengar tersebut tampaknya bukan sekedar panggilan sholat, melainkan penanda agar warga segera mengamankan diri, sekaligus seruan bagi para lelaki agar bergabung untuk menghadapi pasukan Nafisil. Erik segera memerintahkan anak buahnya untuk berjaga dan lebih dulu mengamankan lantai bawah rumah. Ia lalu mengatur posisi masing-masing prajurit untuk mengantisipasi serangan yang bisa terjadi kapan saja. Setelah seruan itu mereda, Elliot memperhatikan bahwa area sekitar sudah benar-benar kosong dan sunyi. Karena belum melihat ancaman langsung, Elliot meminta Frank menggantikannya sejenak agar ia bisa beristirahat. Saat Frank melanjutkan pengintaian, ia melihat 4 orang turun dari sebuah mobil dan bergerak menuju gedung kosong di seberang. Dengan salah satu di antaranya membawa senjata api. Frank sebenarnya memiliki kesempatan untuk menembak, tetapi ia memilih menunggu persetujuan Elliot sebagai seniornya. Nggak lama kemudian, semakin banyak pria berdatangan dan masuk gedung tersebut. Ketika Elliot kembali mengambil alih posisi pengintaian, tiba-tiba setelah ledakan granat terjadi, Erik langsung memerintahkan seluruh prajuritnya bersiap karena pasukan MAM mulai bergerak dan menyerang. Ray, Elliot, Frank, dan anggota lainnya membalas tembakan untuk mempertahankan posisi. Mereka berhasil bertahan, meski Elliot mengalami luka cukup serius di tangannya, mengingat kondisinya sebagai penembak jitu dan jumlah pasukan yang terbatas. Ray berusaha meminta evakuasi medis serta dukungan tambahan untuk membantu mereka menghadapi situasi yang semakin sulit. Karena pasukan lain juga sedang diserang, pangkalan mengatakan nggak ada bantuan udara atau pasukan tambahan yang bisa dikirim untuk menolong mereka. Satu-satunya dukungan yang tersedia hanyalah tank. Erik pun memutuskan menarik pasukannya mundur dan mengevakuasi Elliot keluar dari rumah dengan mengandalkan tank yang akan datang dari pangkalan. Sebelum bergerak, Erik memerintahkan 2 prajuritnya tetap berjaga di lantai bawah. Sementara ia dan yang lain bersiap menarik sebuah peralatan mereka untuk segera meninggalkan rumah tersebut. Saat semua prajurit sudah siap dan tank dilaporkan mendekat, Erik meminta pasukannya berkumpul dan bergerak cepat agar nggak terdeteksi oleh pasukan MAM. Namun Ray mengatakan bahwa ia merasa ada seseorang di atap rumah yang menunggu mereka keluar. Erik kemudian memutuskan untuk meledakkan bom sebagai pengalih perhatian saat mereka bergerak. Tapi sebelum itu, ia mengambil perlengkapan Elliot dan Frank yang masih tertinggal di ruang pengintaian. Setelah memastikan seluruh pasukannya dalam posisi aman, Erik pun meledakkan bom untuk mengelabui musuhnya. Setelah ledakan terjadi, Erik menyusun strategi untuk membawa timnya keluar. Sebelumnya, ia sempat mendatangi pemilik rumah yang sejak malam mereka sandera dan menegaskan bahwa mereka gak akan menyakiti siapapun serta akan melindungi keluarga tersebut. Setelah itu, Erik kembali mengatur langkah agar ia dan seluruh pasukannya bisa keluar dengan selamat. Situasinya semakin mencekam karena mereka sudah nggak dapat memantau pergerakan musuh dengan jelas. Erik hanya bisa memastikan jalur evakuasi direncanakan sedetail mungkin agar nggak ada prajurit yang gugur. Namun dari pangkalan dikabarkan bahwa tank mengalami keterlambatan 10 menit akibat masalah teknis, sehingga mereka harus menunggu lebih lama sambil tetap berjaga. Ketika tank akhirnya dikabarkan sudah dekat, mereka hanya memiliki waktu 2 menit untuk mencapainya. Mendengar waktu yang terbatas itu, Erik memerintahkan prajuritnya menyiapkan asap sebagai pengalih perhatian saat mereka bergerak keluar. Saat tank dirasa sudah tiba dan asap mulai menebal, mereka hanya memiliki waktu 30 detik untuk keluar. Erik memerintahkan 2 prajurit keluar lebih dulu untuk membuka gerbang dan mengecek keadaan sekitar.
lalu memberi tanda agar yang lain menyusul jika situasi aman. Ia dan Ray berada di barisan paling belakang untuk memastikan semua orang keluar dengan selamat. Namun ketika mereka sudah berada di luar dan hendak masuk ke dalam tank, kendaraan tersebut tiba-tiba meledak akibat kesalahan sistem. Ledakan itu sangat besar dan di luar perkiraan hingga membuat 2 prajurit Navisil gugur di tempat. Bagi yang selamat, jarak pandang dan pendengaran mereka sempat terganggu akibat ledakan tersebut. Sam yang berada di barisan tengah masih hidup, namun ia melihat api menyala di salah satu kakinya. Ia meringis kesakitan karena nggak bisa langsung bangkit. Ray, Eric, dan Frank saat itu masih berada di dalam rumah, nggak mengalami luka sama sekali. Mendengar rintihan Sam, mereka berusaha bangkit. Ketika Ray keluar, ia terdiam melihat rekan-rekannya yang gugur. Nggak lama kemudian, Eric menyusul dan memeriksa kondisi prajurit yang masih selamat. Tanpa ragu, ia menarik Sam kembali masuk ke dalam rumah untuk mengamankannya sebelum pasukan musuh kembali mendekat. Karena situasi yang semakin kacau, Eric nggak punya pilihan selain menarik kembali seluruh pasukannya masuk ke rumah pengintaian. Di luar, Ray masih terdiam melihat kondisi Elliot yang sangat mengkhawatirkan, dengan luka di lengannya yang bertambah parah akibat ledakan. Setelah pendengarannya kembali normal, Ray segera menarik Elliot dan membawanya masuk ke dalam rumah. Saat hampir sampai di depan pintu, Ray baru menyadari bahwa salah satu kaki Elliot sudah putus. Ia terlihat terpukul banget dan langsung memanggil Tommy, prajurit medis, untuk membantu membawanya masuk. Di dalam rumah, melihat kondisi para anggotanya, Eric menyadari bahwa hampir mustahil bagi mereka untuk melawan dalam keadaan seperti itu. Ia kembali mencoba menghubungi pangkalan dan meminta bantuan. Selain itu, Eric juga menghubungi unit 2 agar bisa bergabung dan membantu mengantisipasi serangan musuh. Namun, sebuah bantuan tiba. Suara tembakan musuh kembali terdengar. Sam yang terluka parah hanya bisa terus merintih kesakitan. Di saat yang sama, Eric mendapat kabar bahwa unit 2 nggak bisa mendekat karena mereka juga sedang terlibat baku tembak di seberang jalan. Ray dan prajurit lainnya berusaha memberikan pertolongan pertama kepada Sam dan Elliot yang kondisinya semakin kritis. Dari luar, tembakan musuh terus menghujani rumah pengintaian seiring asap ledakan yang mulai menghilang. Sementara itu, beberapa prajurit lain mencoba menangani Elliot yang gak sadarkan diri, kehilangan banyak darah, dan di sisi lain pemilik rumah mulai panik dan berontak karena takut akan terjadi serangan yang lebih besar. Melihat keadaan tersebut, Ray kembali menyambungkan alat komunikasinya dan melaporkan kondisi timnya yang sudah sangat kacau. Eric yang menyaksikan semuanya merasa frustasi dan marah karena merasa dianaktirikan sejak meminta bantuan pertama kali, bahkan setelah insiden ledakan tank akibat kesalahan sistem. Sam yang minim pengalaman terus memohon kepada Ray agar segera ditolong. Di tengah situasi itu, prajurit lain mengabarkan bahwa bantuan udara yang akan kembali tersedia, namun mereka belum bisa melakukan serangan karena ada musuh pengintai dari atas rumah. Sambil menunggu bantuan dan terus menangani luka rekan-rekannya, Ray meminta Frank mengunci pintu tangga atas karena khawatir ada penyusup masuk dari sana. Ia juga menyuruh prajurit lain mengambil alih saluran komunikasi agar permintaan bantuan terus disampaikan. Saat Ray membuka celana Sam untuk memeriksa lukanya, terlihat bahwa pahanya robek hingga tulang tampak jelas dan harus segera ditangani. Sementara itu, Eric semakin tertekan karena merasa gagal melindungi prajuritnya. Ia terus memohon kepada unit 2 agar segera mendekat, mengingat mereka sudah terkepung dan gak memiliki peluang untuk melarikan diri. Ray yang sudah berada di batas kekuatannya kesulitan saat mencoba memasangkan torniket karena tangannya bergetar hebat. Ia kemudian menahan luka Sam menggunakan kakinya
untuk membantu menghentikan pendarahan. Nggak lama kemudian, Elliot akhirnya tersadar dan langsung berteriak karena merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Mendengar itu, Tommy meminta izin untuk menyuntikkan morfin sebagai pereda nyeri dosis tinggi. Di saat yang sama, Eric kembali menghubungi unit 2 untuk menanyakan posisi mereka. Namun pangkalan mengabarkan bahwa terdeteksi adanya serangan terkoordinasi yang mengarah ke lokasi mereka, sehingga unit 2 kemungkinan besar kesulitan mencapai posisi Eric. Situasi semakin gak terkendali ketika unit 2 melaporkan bahwa mereka menerima tembakan aktif dari atap-atap rumah warga. Pangkalan juga menyampaikan hasil pantauan drone yang menunjukkan serangan datang dari berbagai sisi, membuat pergerakan menuju lokasi Eric semakin terhambat. Dari pantauan drone, pangkalan menyatakan akan mengupayakan berbagai cara untuk menjangkau posisi Eric dan meminta mereka bertahan karena kondisi di lapangan sangat berbahaya. Sementara itu, saat unit 2 tiba di depan rumah pengintaian, mereka bisa langsung masuk karena harus menghadapi tembakan musuh dari atas rumah tersebut. Pimpinan unit 2 yang kita sebut saja dia John memerintahkan sebagian pasukannya masuk ke dalam rumah, sementara yang lain memberikan perlindungan tembakan. Setelah berhasil masuk, mereka segera menghampiri Eric dan membantu penanganan medis. John menanyakan apakah Ray sudah mencoba memanggil evakuasi medis karena kondisi prajurit terlihat sangat parah. Namun Ray menjelaskan bahwa akses komunikasinya sempat terputus. Jack kemudian mengecek kondisi Eric yang terlihat nggak stabil. Eric mengatakan kondisinya sudah sangat kacau dan meminta John untuk membawa seluruh pasukannya keluar. Sementara itu, beberapa prajurit unit 2 naik ke lantai atas bersama Frank. Prajurit lain membantu Tommy dan Ray menangani Elliot dan Sam. Ketika salah satu anggota unit 2 meminta agar mereka segera bergerak sebelum semakin terkepung, ia tanpa sengaja menyentuh kaki Sam dengan kasar, yang memicu ketegangan dengan Ray karena merasa pasukan unit 2 menyepelekan kondisi mereka. Menyetujui permintaan Eric, Jack mengambil alih komando dan meminta seluruh pasukan mengikuti arahannya. Fuck with him! Everybody shut the fuck up, eyes on me. Prepare for breakout. John kemudian menyusun strategi dan membagi pasukan untuk mengevakuasi Elliot dan Sam. Ia memastikan terlebih dahulu bahwa amunisi pasukan Eric masih mencukupi. Setelah itu, ia menugaskan 2 prajurit untuk bersiaga melakukan evakuasi medis di gerbang depan. Sementara 2 lainnya membantu memindahkan Sam dan Elliot. John bilang kalau dia akan meminta bantuan 2 tank untuk mengevakuasi mereka. Pada saat yang sama, 2 prajurit unit 2 naik ke lantai atas untuk menahan serangan musuh yang mencoba mendekat. Saat prajurit unit 2 meminta bantuan 2 tank, pangkalan menolak dengan alasan ancaman yang terjadi dinilai masih menggunakan senjata ringan. Selain itu, tank terakhir pangkalan sebelumnya mengalami kerusakan parah sehingga perlu persetujuan komandan kompi untuk dikerahkan. Melihat kondisi rekan-rekannya yang sudah diambang batas, John memerintahkan anak buahnya untuk terus meminta pengiriman tank tersebut, apapun alasan penolakannya. Nggak lama kemudian, pangkalan akhirnya menyetujui pengiriman 2 tank terakhir untuk mengevakuasi mereka dengan informasi bahwa tank tercepat akan tiba dalam 10 menit. John menyampaikan kepada semua orang bahwa selama 10 menit itu mereka harus bertahan dari kemungkinan serangan yang lebih brutal. Mengingat 2 prajurit di atas belum mampu menahan jumlah musuh yang terus berdatangan. Untuk memastikan gak ada perlengkapan yang bisa dimanfaatkan musuh, John mengajak 1 prajurit mengambil peralatan yang masih tertinggal di luar. Karena tekanan dari musuh semakin intens, 2 prajurit yang berada di rooftop akhirnya memutuskan mundur karena merasa gak lagi mampu mempertahankan posisi. John mengingatkan bahwa tank akan tiba 4 menit lagi dan mereka harus tetap bertahan. Namun laporan menyebutkan musuh semakin mendekat dengan jumlah yang terus bertambah. John kemudian mengatur pergerakan prajuritnya secara bertahap untuk mengamankan Sam dan Elliot terlebih dahulu dari serangan lanjutan. Ketika pangkalan mengabarkan bahwa 2 menit lagi tank akan tiba, mereka segera mempersiapkan proses evakuasi Sam dan Elliot agar dapat dipindahkan secepat mungkin begitu kendaraan datang. Eric yang benar-benar trauma dengan semua ini menanyakan sisi mana sih
sih yang paling aman untuk mengeluarkan Elliot? John memahami kondisinya dan menjelaskan bahwa Elliot akan dievakuasi dari sisi kanan, sementara Sam dari sisi kiri. Dia meminta Eric tetap fokus untuk membantu memastikan semua prajurit bisa keluar dengan aman. John kemudian memerintahkan Frank, Tommy, dan para penembak jitu untuk menjaga alur evakuasi selama proses berlangsung. Saat tank tiba, mereka segera mengevakuasi Elliot dan Sam dengan cepat. Setelah Sam dan Elliot berhasil dibawa masuk ke dalam tank, perlawanan terhadap musuh masih terus berlangsung. Ketika tank mulai bergerak menjauh, John menarik pasukannya mundur kembali ke dalam rumah untuk menyusun langkah selanjutnya. Pada saat itu, pantauan drone melaporkan adanya aktivitas terkoordinasi yang terpusat tepat di atap rumah pengintaian. Dengan jumlah pasukan yang semakin menipis, John memutuskan untuk minta bantuan menghancurkan lantai 2 bangunan tersebut. Ia menugaskan para penembak jitu menjaga jalur evakuasi. Saat permintaan bantuan tank diajukan, pangkalan sempat menolak tuh. Namun John bersikeras bahwa langkah itu adalah satu-satunya cara untuk menahan jumlah musuh yang besar. Akhirnya permintaan tersebut disetujui dan seluruh pasukan bersiap berlindung dari ledakan yang akan terjadi. Setelah itu mereka bersiap untuk segera meninggalkan rumah tersebut. Saat bantuan udara melintas di atas mereka, seluruh pasukan langsung berlari keluar menuju tank yang sudah menunggu. John dan Eric menghitung jumlah prajurit untuk memastikan gak ada yang tertinggal. Dengan strategi yang telah disusun sebelumnya, pasukan Eric dan John akhirnya berhasil dievakuasi dengan selamat. Sesaat setelah seluruh pasukan Navy SEAL pergi, keluarga pemilik rumah keluar dan hanya bisa pasrah melihat rumah mereka yang telah hancur. Akibat pertempuran, begitu pula pasukan MAM yang keluar dari rumah-rumah warga dan menyaksikan kondisi kota yang memprihatinkan akibat konflik tersebut. Di akhir film ditampilkan wajah-wajah asli para anggota Navy SEAL yang terlihat dalam peristiwa tersebut. Karena film ini diangkat dari kisah nyata yang terjadi pada 19 November 2006. Dalam konflik Ramadi, saat itu wilayah tersebut menjadi salah satu daerah paling rawan pasca Perang Irak tahun 2003. Dengan banyaknya kelompok pemberontak yang masih aktif, pasukan Navy SEAL dikerahkan untuk membantu mengamankan wilayah agar situasi dapat kembali terkendali. Dan pertempuran yang terjadi di rumah warga dalam film ini adalah kisah kelam yang benar-benar pernah terjadi saat itu. Dan film ini pun berakhir. Kisah ini bukan hanya tentang baku tembak atau strategi militer ya, tapi tentang bagaimana keputusan di medan perang selalu dibayar mahal oleh mereka yang berada di dalamnya. Film ini menunjukkan bahwa keberanian bukan berarti nggak takut, melainkan tetap menjalankan tanggung jawab meski tahu resikonya besar. Di sisi lain, film ini juga mengingatkan bahwa dalam konflik bersenjata, yang paling rentan sekali adalah mereka yang gak ikut berperang alias warga sipil yang terjebak di tengah situasi yang gak mereka pilih. Pelajaran yang bisa diambil adalah pentingnya solidaritas ya, kepemimpinan yang tenang dalam tekanan, dan arti tanggung jawab terhadap nyawa orang lain itu penting ya guys. Dalam kondisi paling kacau sekalipun, komunikasi dan kerjasama selalu menjadi kunci untuk bertahan. Ada kata-kata yang pas nih buat film ini, yang dikatakan oleh Dwight D. Eisenhower. Dalam perang gak ada kemenangan yang benar-benar bersih. Kutipan ini relevan nih karena Eisenhower sendiri adalah seorang jenderal besar sebelum menjadi presiden Amerika Serikat. Ia memahami bahwa setiap kemenangan militer itu selalu meninggalkan konsekuensi, baik secara fisik maupun emosional. Nah, kira-kira nih, gimana menurut kalian sob tentang perjuangan dan strategi yang disusun oleh Eric, Jack dalam misi kali ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak pernah ketinggalan cerita dari film seru lainnya. Oh iya, kalau misalkan kalian punya saran atau misalkan
Apapun itu tentang channel ini atau penyampaian apapun, tulis aja ya di kolom komentar karena kita bakal dengerin kok dan evaluasi terus untuk kedepannya agar jauh lebih baik. Oke, sekian di video kali ini dan sampai bertemu di film lainnya. See you next time and goodbye.